warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Alfarabi. Bagaimana kabarnya nak? Masih semangat ya pinter ya? Tetap sehat, tetap jaga kesehatan pokoknya ya. Kita mulai belajar lagi di penghujung semester 2. Tinggal 1 term ya nak ya, kita belajar di kelas 1. Semoga semuanya dilancarkan sampai kita akhirnya nanti naik ke kelas 2. Ya, hari ini kita akan belajar IPS tentang peristiwa penting. Sebelum kita belajar, yuk kita baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sudah pernah mendengar nak peristiwa penting itu apa? Atau sudah pernah mengalami? Ya, tidak apa-apa kalau belum tahu. Karena ya, Miss membuat video ini ya supaya kalian tahu apa itu peristiwa penting. Begitu ya pinter ya. Ya, yuk kita langsung mulai saja. Peristiwa penting itu apa ya? Nah, peristiwa penting adalah kejadian atau sebentar, slide-nya belum jalan. Baik, Miss ulang. Peristiwa penting adalah kejadian yang akan selalu diingat. Artinya, peristiwa penting itu adalah kejadian yang kita alami yang akan selalu kita ingat atau sulit untuk dilupakan. Itu yang disebut dengan peristiwa penting. Jadi tidak semua hal yang kita alami itu termasuk ke peristiwa penting ya pinter ya. Hanya kejadian yang akan selalu kita ingat itulah yang termasuk peristiwa penting. Lalu peristiwa penting itu ada apa saja? Nah, di sini peristiwa penting itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, peristiwa yang menyenangkan, dan yang kedua adalah peristiwa yang kurang menyenangkan. Nah, untuk minggu ini kita akan belajar di satu bagian peristiwa penting saja, yaitu peristiwa yang menyenangkan. Namanya saja sudah peristiwa yang menyenangkan. Lalu peristiwa yang menyenangkan itu maksudnya bagaimana, Miss? Kita lihat. Peristiwa menyenangkan adalah peristiwa yang selalu membuat kita bahagia ketika kita mengingatnya. Ya, sesuai dengan namanya, peristiwa menyenangkan berarti ketika kita mengalami peristiwa tersebut dan kapanpun kita ingat peristiwa itu, kita akan merasa bahagia. Itu yang disebut dengan peristiwa menyenangkan. Nah, contohnya apa saja? Sudah pasti banyak dong contoh peristiwa menyenangkan itu. Yuk kita lihat. Contoh peristiwa menyenangkan yang pertama. Deng deng deng, itu ada gambar apa? Bayi ya. Allah, itu bayinya lucu sekali ya Kak ya. Nah, contoh peristiwa menyenangkan yang pertama adalah kelahiran adik. Siapa yang tidak merasa senang ketika adiknya lahir? Miss Yun yakin kalian pasti merasa senang, merasa bahagia ketika adik kalian lahir. Jadi, kelahiran adik adalah contoh peristiwa yang menyenangkan. Contoh yang lain yaitu merayakan ulang tahun. Nah, Miss Yun mau tanya, di sini ada yang ketika merayakan ulang tahun itu perasaannya sedih atau marah atau pengen nangis? Tidak, sudah pasti ketika merayakan ulang tahun itu perasaan kita senang, perasaan kita bahagia. Itulah kenapa merayakan ulang tahun adalah termasuk contoh peristiwa yang menyenangkan. Selanjutnya, menang lomba. Seperti halnya merayakan ulang tahun kelahiran adik, menang lomba juga contoh peristiwa menyenangkan karena ketika kita merasakan peristiwa itu dan bahkan ketika kita mengingatnya saja, perasaan kita itu akan bahagia. Kita senang. Oh, alhamdulillah aku dulu pernah menang lomba cerdas cermat misalkan. Bagaimana perasaan kalian? Pasti senang karena pernah menang lomba. Itu contoh yang ketiga. Selanjutnya, contoh yang keempat adalah berlibur bersama keluarga. Berlibur bersama keluarga pasti tidak setiap hari nak. Jadi ketika kita merasakan atau mengalami peristiwa berlibur bersama keluarga, perasaan kita pasti senang. Bahkan dan ketika kita mengingatnya, kita juga pasti akan tetap merasa senang. Aku dulu pernah jalan-jalan ke sini loh, Miss. Ketika kamu menceritakan itu saja, pasti kamu akan mengingat, oh aku dulu senang Miss jalan-jalan ke sini. Nah, itu yang disebut dengan peristiwa yang menyenangkan. Selain 4 hal tadi, pasti ada masih banyak lagi contoh peristiwa yang menyenangkan. Oke, selanjutnya
Nah, ini manfaat peristiwa menyenangkan. Manfaatnya apa ya? Mesti ingatkan kembali ya, manfaat itu adalah hal baik atau perasaan yang menyenangkan. Intinya itu hal yang baik yang menyenangkan yang kalian rasakan ketika melakukan sesuatu. Nah, manfaat peristiwa menyenangkan itu apa? Yang pertama, membuat kita bahagia ketika mengingatnya. Ya, ketika mengalami kita bahagia, manfaatnya ketika kita pernah merasakan peristiwa menyenangkan itu, manfaatnya adalah membuat perasaan kita bahagia ketika mengingatnya. Yang kedua, membuat kita bersemangat untuk mengulanginya. Karena kita pernah merasakan peristiwa yang menyenangkan, jadi kita bersemangat. Misalnya liburan keluarga, Bunda, Ayah, kapan kita pergi ke Ancol lagi? Kenapa kalian ingin mengulanginya? Karena kalian merasa senang ketika di Ancol. Karena kalian pergi ke Ancol itu adalah merupakan peristiwa menyenangkan untuk kalian. Jadi manfaatnya ketika kalian pernah merasakan itu adalah kalian akan merasa bersemangat untuk bisa mengulanginya. Nah, manfaat yang ketiga yaitu kita akan semangat berprestasi apabila kita pernah menang lomba. Menang lomba sudah pasti kita akan lebih bersemangat kembali untuk mengikuti lomba lagi dan menang lagi. Tapi bagaimana Miss kalau kita ikut lomba tapi kalah? Tetap bersemangat juga, bersemangat dalam arti lebih bersemangat untuk berusaha sehingga kita bisa memenangkan lomba. Seperti itu. Ya, pintar ya. Sampai di sini bisa dipahami? Oke. Kalau bisa kita lihat, kita refresh jenak berarti sebelum ada tugas dari mesin. Coba lihat gambar. Itu gambar apa? Ya betul, di situ ada induk bebek dengan 3 anaknya. Ketika berenang di kolam, ternyata salah satu anaknya terpisah. Jauh kan induk sama anaknya 2 di mana, anaknya 1 di mana. Nah, coba kalian bantu. Itu ada jalan yang ditandai dengan nomor-nomor. Nah, coba kalian bantu anak bebek itu untuk menemukan jalan pulangnya kembali bersama dengan induk dan keluarganya. Selamat mencari. Ya, pinter ya. Kalau sudah, boleh diberitahukan ke Miss Win jawabannya. Oke, baik. Nah, ya itu tadi penjelasan tentang peristiwa penting. Sekarang Miss Win minta kalian untuk menuliskan 2 contoh peristiwa penting yang pernah kalian alami. Kalau bisa yang berbeda dengan yang Miss Win contohkan ya. Tapi kalau misalnya memang sama, ya ditulis saja, tidak apa-apa. Mungkin dijelaskan. Misalnya kalau kelahiran adiknya namanya siapa, mungkin seperti itu. Nah, tuliskan 2 ya nak ya, bukan 1. 2 contoh peristiwa menyenangkan yang pernah kalian alami. Di mana menulisnya? Seperti biasa di kolom komentar video ini. Begitu ya nak ya. Ya, pelajaran kita sampai di sini hari ini. Terima kasih atas waktunya. Tetap sehat, tetap semangat. Misin sayang sama kalian. Dadah Alfarabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.